baru, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Biarlah di tahun yang baru ini lebih kita tingkatkan lagi kesetiaan kita kepada Dia. Kita mau belajar terus untuk menyenangkan hatinya, karena Dia Allah yang baik dalam hidup kita. Dia layak terima segala pujian dan sembah kita. Dan tangannya yang penuh kuasa selalu menopang kehidupan saya dan saudara. Tidak pernah dibiarkannya kita, ditinggalkannya kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Dibiarkannya kita jatuh sampai tergeletak. Dia Allah yang mengasihi saya dan saudara. Haleluya. Katakan tangannya. Oh tangannya. Oh tangannya. Haleluya Yesus. Saudara bangkit berdiri, menopang. Sekali lagi katakan dengan segenap hati, tangannya. Oh tangannya. Oh tangannya. Yesus. Glory haleluya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Kehidupan kami selanjutnya Tuhan juga pasti menyertai menopang kami sehingga kami terus melihat campur tangan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami hari ini dari awal sampai akhirnya dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kami persilakan duduk kembali saudaraku. Mari saudara berikan salam
seperti ini kepada saudara kita, samping kanan kiri. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Selamat tahun baru, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, amin, amin. Saya percaya setiap kita merasakan kebaikan Tuhan. Tahun 2020 alam melihara kita, tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Dan kita yakini, kita imani di tahun yang baru ini kita semua lebih lagi diberkati Tuhan, amin. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Nya bagiku, amin. Hari berganti hari, hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Bersama katakan, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya, amin. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru, amin. Hari berganti hari, amin. Yesus tak pernah berakhir di hidupku. Sungguh amat baik, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Mari kembali saya mengajak saudara bangkit berdiri. Hari berganti hari, melihat kasih setia Tuhan. Oh Yesus, angkat suaramu, katakan, oh haleluya, amin. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita tetap bangkit berdiri, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan sambut firman Tuhan. Kita buka hati kita terima nasihat Tuhan. Kita akan lantunkan satu pujian, satu-satunya yang kuandalkan, Yesus. Mari hanya Dia yang layak terima pujian kita. Hanya Dia yang kita andalkan, karena Dia kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Amin Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap pada Engkau Tuhan yang setia. Engkau
hatimu, mengucap syukur dengan pujian ini. Yesus Allah yang setia, Yesus Allah yang penuh kasih, Yesus Tuhan yang layak disembah. Haleluya Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, amin, sumber pengharapan, haleluya. Satu-satunya Yesus, Yesus Tuhan. Amin Yesus. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik Tuhan, karena Engkau merancangkan yang terindah untuk kami Yesus. Hanya Engkau sandaran dalam hidup kami Tuhan, dan Engkau yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang andalkan Dia, andalkan Yesus. Dia yang menjadi kekuatan dalam hidup kita, Yesus. Amin. Kau pengharapan kami Tuhan. Satu-satunya, haleluya. Amin Yesus. Haleluya. Tuhan penyembuhku, Tuhan. Sekali lagi katakan dengan segenap hatimu, satu-satunya. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber pengharapan kami Yesus, sumber kedamaian kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang memberkati kami. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami ucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu Tuhan. Di tahun 2020 yang kemarin Tuhan, Kau sudah menyertai kami sepanjang tahun, dan saat ini Tuhan kami akan menyambut tahun yang baru 2021 Tuhan. Dan tiba saatnya kami untuk menerima firman-Mu Bapa, untuk bekal kami untuk mengarungi tahun yang baru ini Tuhan. Kau memberkati setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Engkau berikan kami kerendahan hati agar mau dibentuk. Kami akan buka hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu hari ini. Tuhan juga memberkati Bapak Gembala yang akan menjadi saluran berkat bagi kami. Kiranya tuntunan Roh Kudus turun atas beliau, sehingga firman yang disampaikan melekat kuat erat dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom.
Selamat memasuki tahun baru dalam penyertaan Sang Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Saya akan menyampaikan hal-hal yang penting dari isi hati Tuhan. Terus terang, kemungkinan ada yang saudara kalau tidak mengerti yang dimaksud rada beda dalam pemikiran dengan sebagian besar berita-berita yang disampaikan. Apa yang saya maksudkan begini, selalu pergantian tahun, bahkan tidak luput juga di tahun ini. Sebagian pendeta hamba Tuhan menekankan tahun baru, berkat-berkat baru, kelimpahan, dan lain sebagainya. Saya menegaskan kepada kita, kalau mau menikmati berkat yang selalu baru yang sebetulnya sudah disediakan Tuhan. Cuma tidak semua bisa menikmati itu karena keliru. Mau menikmati itu simple. Tahun baru, biarlah hidupku dan hidupmu semakin diperbarui oleh Tuhan. Amin. Nah itu, orang kalau diperbarui hidupnya, ketika Tuhan kasih rezeki kayaknya sedikit gitu, syukurnya besar. Dan itu orang yang berkelimpahan. Orang yang berkelimpahan itu bukti bahwa orang itu puas. Iya kan? Di dalam hidupnya. Nah kalau kelimpahan materi belum tentu bisa membuat orang itu puas. Maaf kata, apalagi kalau memang dasar pola pikirnya itu ya mengabdikan kepada mamon, kepada hal-hal materi. Maaf kata lebih vulgar lagi, kalau sudah kebentuk cara berpikir rakus, berapapun tidak akan pernah dia rasa. Nah kerakusan itu adalah bagian dari bukti itu bukan bejana yang diperbarui. Itu wadahnya masih kotor. Coba kalau wadah bersih, iya kan? Pemberian Tuhan itu kan selalu bersih dan suci, yang setuju katakan amin. Itu akan berasa. Tapi kalau wadahnya kotor, mau dikasih air murni, air mineral, yang kayak ada manis-manisnya tuh, ya sekalipun, rasanya enggak berasa, rasanya serasa seperti apa yang ada di dalam wadah ini tadi. Kalau wadah ini bekas oli bekas begitu ya. Ya apapun air murni diturunkan ya enggak rasa. Jadi sebetulnya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini yang saya maksudkan. Bahwa saya akan memberitakan berita-berita yang ya semua bisa klaim kami dapat dari isi hati Tuhan. Nah, begitu kan. Tapi coba, yang membawa dampak dalam kehidupan ini bisa hidup jadi tenang atau tidak? Maaf, orang rakus tidak pernah puas, pasti hidupnya tidak pernah tenang. Karena apa? Ya, apapun, seberapapun, dia tetap melihat di tempat lain. Dia tidak bisa lihat ini dan bersyukur. Maaf kata, mata rohaninya masih buram. Iya kan? Ada katarak. Nah ini tidak bisa lihat. Kalau tidak bisa lihat, tidak bisa nikmati berkat. Nah itu sebabnya, ayo tahun baru, biarlah hidup kita semakin baru di dalam Tuhan kita Yesus. Amin. Kita bersama-sama di dalam kebersamaan, dalam kerukunan kita, gereja kita ini rukun selalu, amin saudaraku. Dan itu bisa menyipratkan berkat. Kata berkat itu komplit, ada penebusan, ada damai sejahtera, iya kan, ada pengharapan yang semakin diperjelas, iman semakin ya tumbuh rohani dewasa, itu berkat. Lah kalau kaitannya materi apa Pak Gembala? Itu rezeki. Kalau kita hidup dalam berkat pasti ada rezekinya. Belum amin semua kan? Nah itu saja. Bagaimana kita sadar diberkati? Kita ini diberkati. Cuma banyak yang tidak sadar, tidak ngerti.
Kan saya sudah sampaikan kebenaran firman. Kutuk diambil, berkat itu sudah ada di atas kehidupan kita. Jadi segenap keberadaan anak Tuhan yang hidupnya semakin diperbarui, itu semakin dilingkupi dengan berkat Tuhan. Dunia sampai akhirat. Makanya mati kapan saja gak takut. Karena sudah tidak ada kutuk, tidak ada sial, tidak ada apes. Yang ada kerajaan sorga menanti kita. Amin. Itu Kristen yang benar. Nah kalau cuma sibuk toko laris, ya toh perusahaan kita semakin maju, pangkat kita naik. Itu cuma bonus kecil, itu kesukaan kecil. Udahlah, jalani hidup penuh tanggung jawab, taat sama Tuhan, ibadah benar-benar. Semua itu akan disertakan oleh Tuhan. Dan tidak perlu iman yang ngotot untuk membuat bisnis maju. Karena itu salah manfaat, salah guna. Iman yang teguh, iman yang kuat adalah untuk mencapai berkat-berkat kerajaan sorga. Nah itu baru pakai iman. Kalau untuk maju dalam kehidupan ini, belajar terus, tingkatkan skill, disiplin. Ya walaupun punya usaha sendiri dari kecil-kecil sampai besar, disiplin. Ya kita merasa kayak dibayar orang, kayak kita kerja ikut orang. Nah itu cara-cara yang bagus. Nah yang begitu tidak mustahil. Tuhan akan campur tangan, memberikan bonus-bonus itu, kecukupan dalam hidup. Nah itu ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini yang perlu saya tegaskan. Saudara-saudara kita rilis ayat aja yang sudah dibaca tengah malam pergantian tahun, Ulangan pasal 11 ayat 11-12. Saya bukan khotbah dari situ, cuma ini kita review sebentar. Silakan Pak Indra. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Semua katakan amin. Ini puji Tuhan, saya sudah sampaikan banyak hal. Menduduki negeri itu inisiatif Tuhan kan, bawa Israel ke Kanaan. Memberikan kita hidup dan kita bisa menghidupi, ini inisiatif Tuhan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, di Kanaan dipelihara Tuhan. Kita dalam kemurahan Tuhan dipelihara sama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Gitu aja saudara-saudara. Sikonnya hidup itu tahun 2020, gunung-gunung, lembah-lembah. Variatif. Hidup tidak ada yang monoton. Dinamikanya ada. Senang, kadang ada susahnya, wajar. Wajar, setuju tidak? Setuju tidak saudaraku? Nah itu. Sehat, ya kadang ada barangkali rada-rada tidak enak, ya itu biasa. Ini kok gak enak Pak, dengkul, persendian, ya umurnya pinten sampean? 87, wajar. Wong sing 40 ya ono sing asam urate dhuwur. Nah ya kan? Ya kalau gitu ubah pola hidup, ya pola makan. Ada olahraganya dikit, walaupun pagi coba gini-gini lumayan. Loh gitu loh, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Bangun tidur kayak enggak enak semua, pelajari. Mungkin mau berangkat tidur pikirannya macam-macam, khawatirnya dibiarkan. Nah akhirnya tidur enggak nyenyak, paginya bangun juga enggak seger. Nah itu aja yang dipelajari, hidup itu yang simple seperti itu. Ya, tidak lantas kenapa kok hidup kok kayak gini. Ada yang terlahir, ada gangguan-gangguan kesehatan. Ya udah dihidupi aja dengan diusahakan, disyukuri. Iya kan? Saudara yang dikasih Tuhan kan macam-macam kehidupan ini. Nah itu gunung, lembah itu kadang-kadang kesulitan. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Pastinya kita dipelihara dan mata Tuhan tertuju. Itu artinya apa? Hidup anak Tuhan dikontrol sama Tuhan. Makanya tidak ada suatu pun yang terjadi di luar seizin Tuhan. Kita mintanya yang baik boleh. Tahun ini supaya kami sehat, ya diberkati rezeki boleh. Tapi saya harus memberikan dasarnya. Kalau urusan berkat itu sudah pasti. Ya, iman dikasih untuk berharap Tuhan dalam hal apa? Dalam hal kekuatan iman, kekuatan rohani, teguhkan.
Waktu kami di atas gunung supaya tidak lupa daratan. Waktu aku ada di lembah supaya aku tidak kemudian meninggalkan Tuhan. Nah itu yang harus pakai iman sungguh-sungguh. Kalau untuk bisnis, usaha, bidang kerjaan apapun, doa harus tentu. Tuhan, hamba serahkan ini, campur tanganlah, tolong ya Tuhan. Supaya rezeki yang kau beri nanti juga bisa tersalur bagi kemuliaan-Mu dan bagi orang yang dalam kesulitan. Aku mau hidup manfaat, jadi berkat ya bagi banyak orang. Dan khususnya Tuhan dimuliakan. Amin. Nah itu doa-doa yang membuat stabil rohani kita. Tuhan berkati, melimpah ruah, nyatakan mukjizat. Saya selalu bilang, mukjizat itu inisiatif Tuhan, mukjizat itu hak prerogatifnya Tuhan, mukjizat itu ya dah diberikan atas rancangan tujuan Tuhan secara khusus. Nggak nuruti kita lah, nek nuruti kita itu kan kita Tuhan itu hamba budak. Kita nuntut Tuhan keadilan-Mu Tuhan nyatakan orang lain bisa, kenapa Engkau tidak memberikan? Ya, saudara yang dikasih Tuhan, sederhana contoh. Ya, sama-sama murid, Yakobus itu belum apa-apa dibeleh. Ya, kepalanya dipotong. Petrus di penjara dilepas. Tapi kesulitannya kan panjang si Petrus. Iya, kalau Yakub seolah dia berdoa, nyatakan keadilan. Di samping keadilan, Tuhan kan punya kedaulatan. Hak otoritasnya dia. Saya sampaikan, Gresik Surabaya lewat tol, saya kan tahu. Kalau dari sini kiri tambak garam, ya kan dulu, sekarang ganti gudang semua. Kanan itu tambak ikan. Doanya sama tidak itu saudara? Beda. Yang garam minta apa? Panas. Yang ikan minta apa? Hujan. Yang mana dituruti? Nah, dua-duanya dituruti sesuai dengan kedaulatan Tuhan. Jangan nuntut keadilan. Ya, kalau keadilan, Tuhan berikan hujan. Sing kene gak aneh uyah, sampean gondongan semua. Enggak ngerti ya. Kalau enggak ada garam, ya kurang zat jodium, gondongan. Nah jadi Tuhan udah ngatur. Makanya kadang-kadang kita itu sok nuntut Tuhan, tetapi pemikirannya salah. Lanjut sekarang ya. Ulangan pasal yang sama, ini menjadi khotbah seri di ayat per ayat itu luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat 13 sampai 15. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Haleluya. Yang kaitannya ya kebutuhan kita itu di kalimat terakhir itu tadi. Sehingga kamu dapat makan kenyang. Kalau salah pendeta khotbah, dari ayat awal udah dikonotasikan berkat. Nah sekarang coba kita kupas untuk bekal kita menjalani hidup dari hari pertama start di sepanjang tahun ini. Supaya dasar fondasi kita itu kuat di dalam iman kekristenan kita. Karena iman kita itu tidak sama dengan pemahaman iman pada umumnya. Kalau pada umumnya, iman pokoknya percaya Tuhan, percaya. Iya. Tapi kalau iman dalam perspektif Kristen, kekristenan, iman itu berkait dengan sang penguasa Kristus itu ada di dalam hidupku. Aku beriman, aku tidak sendiri. Hidupku yang sekarang bukan hidupku sendiri. Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah itu iman. Saudara yang dikasih Tuhan. Ini iman yang sedemikian ini yang sangat diperlukan di dalam kehidupan perjalanan kita. Sehingga apapun yang bakal terjadi. Tetap saya katakan. Ada gunung-gunung, apalagi tadi saudaraku. Lembah-lembah. 2020, 2021. Ada gunung-gunung, ada lembah-lembah. Ini realitas di dalam hidup. Ya. Ayat yang ke-13. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengar perintah, mendengar firman, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan apa? Tolong. Beribadah kepada siapa? Kepadanya dengan apa?
segenap hatimu dan dengan apa? Segenap jiwamu. Puji Tuhan, untuk bisa taat, dengar dulu firman. Karena mendengar firman dalam iman Kristen, dalam perspektif kekristenan, itu menunjukkan domba mendengar suara sang gembala. Itu dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-27 itu menandai, silakan dibaca Pak. Puji Tuhan, Yohanes pasal 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ini bisa ikut Tuhan sampai akhir tuh kalau dengar. Makanya patut dipikirkan dan didoakan. Kalau katanya domba Tuhan, katanya Kristen. Tapi tidak ada kerinduan, tidak ada kesukaan untuk mendengar suara sang gembala. Maka saya sebagai hamba Tuhan tuh tolong ukur kepuasan saya dan kebanggaan saya. Ya, syukur saya. Kalau lihat anak Tuhan tuh ada kerinduan. Hadir, cari firman. Wah itu, buat secara tubuh, secara fisik kadang namanya manusia rada lemah, capek atau apa kayak gitu. Hilang udah. Iya, kenapa? Ini memang talent yang dikasih Tuhan. Panggilan yang Tuhan taruh di dalam hidup saya. Sama dengan rekan-rekan pelayan ini. Rasanya tangan kemeng semua kalau dikasih talenta terus kemudian tidak bisa tersalur melakukan sesuatu pemujaan kepada Tuhan melalui talenta musiknya. Guru-guru sekolah minggu rasanya kangen Pak, kapan bisa temu muka dengan murid, sabar dulu. Ini peraturan pemerintah kayaknya diundur lagi kan, nunggu vaksin dulu kan kayak gitu ya. Barangkali begitu. Saudaraku pembina remaja, pembina pemuda, ya pelayan-pelayan Tuhan semua. Kerinduan yang demikian. Itu karena memang tugas panggilan. Nah saudara juga gitu. Kenapa kok ada kerinduan? Haus aku pengen dengar firman. Itu domba Tuhan. Domba-dombaku mendengar suaraku. Terus ujungnya apa? Mengikut aku. Mengikut kemana? Ke sorga. Sebelum ke sorga dipelihara hidupnya. Dipelihara. Dipelihara. Nah, ngono loh jadi rotok suara dikit gitu. Tahun baru kok. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ulangan 11 ayat yang ke-14. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanamu. Ini apa ini? Anugerah. Hujan itu karunia, anugerah. Saudaraku, pada masanya. Nah kita menikmati ini masa anugerah. Zaman gereja itu. Dari Natal sampai Yesus datang balik nanti. Itu zaman anugerah. Sesudah, udah selesai. Tidak ada anugerah. Zaman gereja itu identik dengan zaman anugerah. Kapan? Waktu firman datang dalam wujud. 2000 tahun yang lalu. Sampai kapan Pak? Sampai hari ini. Sampai kapan? Sampai second coming. Bukan kiamat. Kiamat itu jauh. Yesus datang dulu nyelesain. Ngapain? Jemput kita untuk diajak reuni besar-besaran di dalam kerajaan surga. Yang mati dibangkitkan, yang hidup diubah dengan sekejap. Ya. Makanya orang yang mau diperbarui terus hidupnya itu proses pengubahannya nggak repot. Gitu loh. Set gitu, langsung. Nah, ini zaman anugerah, hujan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus. Ya, pada masanya. Hujan awal dan hujan akhir. Nah, ini bicara apa? Yesus datang pertama, Yesus datang yang kedua kali. Ini anugerah. Jadi ada penutup nanti. Puji Tuhan. Waduh, iman Kristen itu dikasih kesempatan untuk nyecep ilmu apa yang ada di pikiran dan hatinya Tuhan. Dikasih tahu. Makanya jelas semua. Hitam-hitam, putih-putih, itu tidak ada abu-abu dalam kekristenan. Urusan surga gimana? Urusan malaikat, setan gimana? Oh jelas. Asal hamba Tuhannya mau belajar. Jangan cuma kulaan sensasi aja terus dijual lagi. Sama nanti sensasi, beranak sensasi. Salahkah? Ya saya tidak terlalu nyalakan, saya tidak ngakimi. Tapi apa? Membahayakan karena gereja fondasinya tidak kuat. Ya kan? Tidak kuat. Sebagian gereja adem ayem, khotbah 15-20 menit barangkali yang diceritakan penghijauan. Nah, penghijauan itu gak perlu belajar di Google aja juga bisa. Ya, ada yang semangat cuma mujizat aja yang diomong. Ya, dan
orang Kristen yang dicekoi istilah mujizat itu menjadi Kristen yang nuntut semua serba instan. Padahal enggak gitu. Coba yang kerja maju sekarang itu kan melewati proses. Iya kan, maaf kata kalau istilah umum jengking-jengking kayak gitu loh. Disiplin, makanya kalau lihat orang sukses, berhasil, ya lebih dari kita, jangan ngiri, cari resepnya apa. Latar belakangnya kita lihat, terus bagaimana mempertahankan dan memajukan. Itu cari. Oh, diam-diam curi ilmunya enggak masalah. Ya kita enggak nyuri ilmunya, tetapi nyuri kesamaannya. Wah kok laris ya, aku tak podo mbek ngono lah. Dan nilainya itu sudah lain. Beda ketika saudara dimampukan membuat satu terobosan baru di dalam kehidupan ini, memulai sesuatu mungkin awalnya sulit. Tapi prosesnya itu kita bisa nikmati. Jadi bukan angan-angan nanti kalau aku dapat itu. Itu nanti kayak Alkitab bilang. Kekayaan itu ada sayapnya, ketika nanti aku akan nikmati itu. Begitu kita mau nikmati terbang dia. Maka nikmati dalam kehidupan ini. Sego sambal ucapan syukur, sambal terong haleluya. Ada ayamnya dinyet-nyet puji Tuhan. Enggak ada ayamnya, enggak ada terongnya, enggak ada apa, ada sambalnya. Tok haleluya. Yang setuju katakan amin. Ya saudaraku, sambalnya juga enggak ada ya, cowe dikelamuti. Haleluya. Lu kenapa enggak hidup itu ngapain? Yang ini ya, saudaraku dikasih Tuhan ini hujan ya. Dikatakan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Nah ini kalau pendeta asal-asalan itu, ini berkat Tuhan, melimpah atas kita. Nah, kok ditelusuri, koneksitasnya kebenaran itu. Saya kasih referensi ayat, supaya saudara kebuka cara baca Alkitab, bisa ngerti. Zakaria pasal 9 ayat 17. Murni loh, ini saya utek-utek loh, tengah malam, saya tidur straight bangun tadi rada ngantuk-ngantuk gitu. Belajar lagi gitu loh ya. Silakan. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya. Teruna bertumbuh pesat karena gandum dan anak dara karena anggur. Puji Tuhan. Teruna itu menunjukkan gereja yang kuat. Ya. Anak dara itu artinya apa? Perawan suci. Gereja juga yang mau diperbaharui. Menjadi kuat dan penuh sukacita karena ada apa di situ? Gandum dan anggur. Gandum itu apa? Bakal roti. Roti itu apa? Firman. Makanya gereja itu jadi kuat, jadi teruna-teruna kalau betul-betul hidupnya terpenuhi kebutuhannya. Karena Tuhan apa? Mau memberikan ini. Di dalam zaman anugerah, hujan awal, hujan akhir, itu ada berkat apa? Firman, roti hidup. Yesus sendiri seolah-olah rela kita makan. Supaya dia di dalam aku. Dan akhirnya aku menerima kekuatan oleh karena kemurahannya. Anggur itu bicara sukacita sorgawi. Damai sejahtera. Yang diberitakan malaikat pada waktu Natal, aku memberitakan sukacita kecil, sedang atau sukacita apa saudaraku? Sukacita besar. Lah ini sorga itu, ini produknya sorga. Kalau sukacita kecil itu ya yang di dunia ini. Kesukaan yang kadang-kadang tidak sebanding. Sesukanya dikit, masalahnya banyak. Tapi kalau kesukaan besar itu damai sejahtera, itu isinya sorga itu. Nah kalau kita hidup di dalam masa hujan awal, hujan akhir itu, kita terus mau ya disegarkan. Maka dikatakan akan tumbuh di tanahmu itu dalam kehidupan kita. Ya, apa? Penuh gandum, penuh anggur. Itu kan yang diperlihatkan juga di taman, di negeri perjanjian, ya. Kanaan, anggur ya. Ya, saudaraku dikasih Tuhan. Nah ini yang perlu setiap anak Tuhan. Kemudian di situ tadi katanya anggur dan minyakmu. Kalau jelas dikatakan di sini gandum itu firman, anggur ya itu satu kesukaan sorgawi yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Coba baca sekarang Wahyu 3 ayat 18. Ini untuk jawab minyak itu apa gitu.
Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Minyak untuk apa? Melumas matamu. Dalam bahasa Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, minyak itu bicara pengurapan. Ya, pengurapan ilahi. Ayat 18 itu dari awal sampai menjelang ke kata minyak itu tadi, itu bicara apa? Hidup yang mau diperbarui. Pakaian putih, yang dulu belepotan, yuk dicuci sama firman, tiap dengar firman, aku mau praktek, aku mau lakukan. Setuju? Setuju saudaraku? Amin. Semua yang di belakang setuju? Haleluya. Ini, saudara-saudara dikasih Tuhan. Praktek apa aja di situ tadi dikatakan. Nah, supaya mata rohani kita jelas, visi dalam bahasa yang selalu dikhotbahkan oleh pendeta. Ya, itu kalau kita ada dalam pengurapan. Sudah otomatis orang kalau terus makan roti, dicurai ya anggur sorgawi, saudaraku dikasih Tuhan. Maka disertakan pengurapan itu, minyak itu. Makanya Daud waktu mau ya ditabiskan, dicurai minyak. Imam-imam selalu dia menggunakan minyak. Saudaranya dikasih Yesus. Nah ini adalah bicara pekerjaan Roh Kudus. Tidak dalam arti terus kemudian menyalahgunakan keyakinan tentang penggunaan minyak urapan yang sudah ya terlalu lebay. Tapi sebenarnya bicara minyak di sini ini bicara tentang bagaimana kita diurapi oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan kalau kita sudah concern dari ayat yang ke-13, dengar firman, ikut Tuhan dengan setia, ibadah dengan sungguh-sungguh, kemudian masuk ke zona rohani, pasal yang sama ayat 14 ini, ya tanahmu itu akan tumbuh gandum, anggur, minyak akan dilimpahkan buat kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan sudah dijelaskan di situ. Maka lanjut di ayat yang ke-15 di sini, ini baru bagian bonusnya. Dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Jangan salah ngerti, Pak Gembala, apa rumput untuk makanan kita? Tidak, dijelaskan untuk siapa ini? Kira-kira untuk makanan hewan binatang, ditulis di sini, saya coba tes ini. Pemahaman kekristenan kita menerawang di dalam peristiwa sejarah apa ini kaitannya? Pemenuhan keperluan hewan-hewan ternak itu pun juga atas karya Tuhan. Kira-kira kisah apa yang saudara dapat? Di Alkitab. Halo? Sehingga semua hewan binatang berbagai macam jenis di situ terpenuhi semua keperluannya. Kisah apa? Saudara yang dikasih Tuhan. Kan kita tanya bagaimana penyediaan logistik untuk si Nuh. Allah yang punya rencana di dalam kehidupan ini pasti dia tidak kurang akal untuk memelihara dan merawati kita semua. Ini baru bicara rezeki. Tuhan menyediakan ya, dikatakan di situ tadi apa padangmu, rumputmu. Ini bicara suatu kepercayaan yang Tuhan berikan dalam ladang mencari nafkah. Saudara yang dikasih Tuhan. Kalau Tuhan memberikan satu kepercayaan kepada kita, pasti Tuhan yang membackup, melampaui dari segala ketidaktahuan dan kebodohan kita. Yang ngerti katakan amin. Orang kerja, jual sesuatu, masih mulai, masih salah-salah. Tapi dengan ketekunan, kayak gagal-gagal dia tetap berjuang, minta pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasih Yesus, ada cara. Sampai intinya adalah ya engkau dapat makan dan menjadi apa? Kenyang. Ini baru ngomong rezeki. Karena berkat-berkat tadi sudah di atasnya itu.
Nah ini kalau mau dirangkum bisa juga diartikan seperti cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa? Nah kalau itu melulu diartikan secara jasmani, materi, rezeki, nafkah yang diberikan Tuhan. Maka saya sampaikan ayo di tahun 2021 ini. Mulai segala sesuatu dengan pengharapannya kepada Tuhan. Minta tuntunan Tuhan, minta di backup sama Tuhan. Amin. Tetapi di atas segalanya yang utama adalah kepentingan rohani. Ya, kepentingan rohani. Maka ketika kita masih diharuskan online, ya kita online. Tapi ketika kita ada kesempatan offline dengan mengikuti protokol kesehatan seperti semua berduyun-duyun. Puji Tuhan. Nah kalau sudah seperti ini tinggal kita melatih aja, nambah skill aja dari yang muda-muda. Untuk menjalani kehidupan ini terus belajar. Oh saya setua ini aja, saya terus belajar kok dari kehidupan, dari kenyataan, dari apa, dari peristiwa. Oh ya saya olah, saya pikir ini tipikal saya. Makanya saya saudara yang dikasih Tuhan dikasih kesempatan kekuatan khotbah. Dalam 1 minggu berapa kali pun. Faktanya kan saudara, ya saya bukan menghibur diri. Tapi saudara diberkati kan, dikuatkan kan. Ada hal-hal yang membuat saudara disegarkan kembali, amin. Gitu, hidup kita terarah. Saya enggak ngomong ulang-ulang, mujizat, Tuhan berkuasa, semua sudah tahu. Tapi bagaimana kita bisa tahu kekuasaan Tuhan dinyatakan? Bagaimana kita bisa paham bahwa berkat itu sudah ada di atas kita? Bagaimana kita mengerti kalau hidup setia kepada Tuhan? Pada waktunya rezeki itu sudah disediakan oleh Tuhan. Wah manusia belum diciptakan aja Eden, taman, kebutuhan, logistik semua disediakan Tuhan kok. Itu menunjukkan kebijaksanaan yang luar biasa. Ada orang tanya, katanya manusia diciptakan tuh paling sempurna Pak dari makhluk ciptaan. Kok diciptakan yang terakhir? Ya saya ngomong, lah diciptakan awal itu kon menclok di ini. Lah ngomongnya rada kasar nanti jadinya. Ya, menclok di. Ya, kan enggak. Semua dicipta dulu, baru jadi. Semua, oh ini kebutuhannya ada. Makanya, saya itu kalau ngomong sederhana aja. Janin dulu di sini, di rahim ibu itu. 9 bulan 10 hari lah katanya. Kurang lebih, ya kan? Itu makan loh. Setting Tuhan tuh pakai ari-ari itu, plasenta itu. Ya, ada masanya selesai. Lahir, plasenta keluar, dipotong itu tali pusarnya. Udah gak fungsi itu. Jangan jadi orang tua yang enak, gak usah dipotong dah Pak Dokter, Bu Bidan, supaya kita gak susah-susah nyuapin. Jadi langsung aja terus makan dari plasenta itu. Mau tiar itu bayi. Iya, kenapa? Iya, tetanus, infeksi. Kenapa? Itu memang rancang bangunnya begitu. Tongdel, Tuhan udah siapin 2 gentong. Iya kan? Air susu ibundanya sudah tersedia. Nah ini Gusti Allah itu luar biasa. Makanya kalau kita udah ngerti kayak gitu, kekhawatiran, kecemasan tuh ayo udahlah. Jangan, oh Tuhan ini pandemi kami bisa melewati, kami mau menikmati berlimpah-limpah. Ayo udah rakus-rakus amat. Kita ini limpah-limpah pun juga yang kita makan cuma segitunya aja. Yang ngerti setuju katakan amin. Iya kan, haus segini nih loh. Ini enggak semua orang bisa ngabisin, kalau saya bisa, lagi haus banget. Ya, semalam saya untuk berhenti minum tuh susah. Walaupun per 2 jam akhirnya kencing. Ya enggak apa-apa wajar. Nah, saya sediakan itu pemanas air. Jadi begitu saya berangkat kencing itu saya cetek dulu untuk ngangetin gitu. Minum air aja. Selesai pipis minum. Tidur 2 jam, 3 jam kadang. Udah bangun lagi. Pipis. Kalau enggak minum kering juga. Nah kelemahannya orang semakin usia lanjut itu menurut proses pengujian ya. Udah banyak orang yang menurut riset nggak suka minum. Nah itu bahaya. Itu yang menyebabkan pengentalan darah, kemudian kecenderungan stroke atau penyumbatan ya di kepala ataupun di jantung, koroner, saudaraku dikasih Tuhan. Minum air putih yang hangat. Kalau bisa di situasi seperti ini, ya saya sudah nyaris jarang sekali ya. Paling adem itu kalau pingin banget itu es krim itu. Ada yang ngirim es krim ya saya makan. Tapi hari-hari air hangat. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi ada rebusan itu kalau enggak mau repot gitu ya termos aja. Minum. Ya dijaga aja. Ini hidup perlu kita pikirkan bagaimana kita itu melakukan yang benar supaya hidup kita juga sehat.
Ya dan seterusnya. Ya udahlah itu tambahan-tambahan supaya saudara dan saya ngerti. Ya lanjut aja kita baca Mazmur pasal 111. Ayat yang kelima, Mazmur 111 ayat yang kelima. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia, Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Amin. Diberi apa? Orang-orang yang benar takut akan Tuhan? Rezeki. Haleluya. Katakan sama, rezeki. Puji Tuhan. Anak-anak kita, keturunan kita ada rezekinya. Ya, tentu kita didik kerja yang bagus. Oleh usia sekolah juga bertanggung jawab. Kalau orang tua gampang nyari duit, ya, tapi untuk sekolah itu urusan tanggung jawab kita, harus kita bertanggung jawabkan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita ngerti itu, kita sudah mulai didasari prinsip-prinsip kebenaran. Tidak ada yang nasibnya jelek, saya yakin apapun keadaannya pasti Tuhan mengangkat kita semua. Ya, itu, wong saya yang nasibnya buruk dulu. Terserak di jalan kayak sampah. Begitu Tuhan panggil, saya merespon, saya belajar nurut. Saya punya kehidupan baik oleh anugerah Tuhan. Dan saya katakan, maka saya yakin seyakin-yakinnya. Bicara Tuhan kasih rezeki itu bicara apa? Nasibnya anak Tuhan itu dijamin, dijaga sama Tuhan. Amsal 22 ayat 9. 22 ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Haleluya. Nah ini juga tujuannya, rezeki. Ya, berbagi dengan si miskin yang kesulitan. Nah kalau yang lalu, saudara yang dikasih Tuhan, saya nginceng ada grup-grup hamba Tuhan, ternyata di sana ada banjir. Ya ada nyumbang, sekian. Saya enggak pernah masuk di grup itu, saya cuma nginceng aja kalau ada hal saya kasih masukan ke adminnya gitu. Saya di grup-grup itu kecuali grupnya gereja ada 2-3 ini aja, itu aja. Ya tujuannya untuk ngirim link dan lain sebagainya. Ya begitu tahu nih siapa yang akan ikut membantu meringankan, ada beberapa gereja di wilayah tertentu itu kebanjiran masuk ini, kita mau bagi-bagi dan sebagainya. Ya, saudara yang kasih tahu saya sadar, oh iya ada dana. Kebetulan juga ada anak muda, ya anak gadis, ya datang menyerahkan persembahan gaji sulung Pak pertama, saya doakan Tuhan berkati. Begitu ada seruan itu, tinggal saya kirimkan. Saya ingat ayat ini aja. Dikatakan di dalam ayat ini saudara yang dikasih Tuhan, orang yang baik hati akan diberkati. Yang setuju katakan amin. Baik hati itu karena dikuduskan, mau diperbaiki, dibenahi sama Tuhan, rumah tangganya mau ditata sama Tuhan, ya keberlangsungan hidupnya mau dibenahi, diperbarui Tuhan. Ditambah lagi karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Saya berkeyakinan dalam konsep manajemen saya itu begitu. Kalau ada yang, ini bisa digunakan untuk kepentingan yang lebih penting, ya udah. Ya, saya tahu hidup kami sampai hari ini terpelihara. Walaupun tidak memiliki tabungan yang berarti kayak apa. Ini sedang saya punya visi nanti satu waktu, saya sudah ngomong sama Tuhan itu ya. Nanti kalau memang ini ada proyek yang perlu kita kerjakan, kalau ada uang nganggur apapun, udah pakai. Saya menghantar ke liang lahat kekasihku, Ibu Gembala. Pada waktu itu semakin disadarkan saya, inilah kehidupan manusia. Apa yang mau disombongkan? Tidak ada. Untung nyonyaku tidak sombong, orang rendah hati, seorang istri yang suci. Ya, mendampingi perjalanan hidupku. Ini mengenang ini tidak ada habis-habisnya. Dari nol berjalan, merangkak bersama. Ya, ketika Tuhan tuntun angkat, berkesempatan untuk aku bisa menyenangkan dia, saya senangkan dia. Ya, tidak ada perjalanan kemanapun bahkan beberapa kali ke luar negeri tanpa dia. Saya bilang enggak, yuk. Kalau aku ditawari mau pergi sendiri, saya biayai, enggak. Kalau biayai aku mau pergi kalau perlu, aku ajak istri. Ketika beberapa kali kunjungan kerja, kedinasan satu lembaga di mana saya di dalamnya itu. Yang dibiayai cuma saya sendiri.
Tapi boleh ngajak istri. Asal biaya sendiri. Oke, saya kalau sendiri nggak berangkat. Ajak boleh Pak, tapi biaya sendiri. Ya tak, doa aku nanti minta rezeki, berangkat. Ketika saya mengaturkan itu ke Tuhan, Tuhan aku serahkan ini ke dalam hadirat-Mu. Dan dia jauh lebih bahagia karena Engkau memuaskan dan membahagiakan dibanding apa yang dapat aku lakukan. Makanya ketika harus masuk ruang isolasi, saya bilang saya akan tunggu. Tidak boleh Pak, tidak masalah. Pak taruhannya berat, tidak masalah. Bapak masuk nggak boleh keluar sampai selesai, tidak masalah. Saya bilang mana anak, udah kalian pulang. Nah itu kalau mau bicara secara vulgar, taruhannya nyawa kan. Dan ternyata saudara kurang 1 hari beliau wafat, hasil swabnya beliau negatif. Justru saya yang jadi positif karena ada di dalam lingkungan seperti itu. Tapi kalau belum waktunya mati, surga belum butuh. Tuhan masih ngutus saya ketemu saudara, berbagi dengan saudara. Tidak ada mustahil bagi dia. Karena dia Allah yang sanggup mengatur segala sesuatu. Segala perkara dia bisa kerjakan. Amin. Nah gitu loh. Jadi ya ini style hidup saya itu kayak gitu. Makanya kalau ada orang nelpon, Pak saya ini positif Pak ini, gak usah takut lah. Ini kondisinya seperti ini, kritis. Udah, gak usah takut. Kalau surga belum butuh apapun, hidup. Hidup dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi sakit-sakit apa itu, udah gak usah terus saudara itu fokus ke situ. Lihat ini, lakukan. Yang terbaik selagi kita masih ada kesempatan. Maka urapan itu penting untuk membawa kita hidup Kristen kita menjalani tahun 2021 dan seterusnya. Terus di dalam kemenangan kuasa pembelaan dari Tuhan. Amin. Ayat penutup terakhir Mazmur pasal 20 ayat 7. Mazmur pasal 20 ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Haleluya. Amin saudaraku. Sekarang aku tahu, harus tahu sekarang. Aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang ini loh, yang diperlukan ini. Bukan masalah, mujizat kok untuk yang ecek-ecek itu loh. Saya kadang-kadang aduh kalau saya dengar gitu tuh kayak lewat aja itu di kepala saya itu. Ya, pikiran apa itu. Loh Pak Gembala gak percaya mujizat loh, saya hidup sampai hari ini kan mujizat. 1979. Saya dinyatakan gak mati. Ya, secara diagnosis kedokteran udah mau ditahu mati. Darah habis, HB-nya udah rendah sekali, tinggal 4 atau 3 atau berapa saya udah jelas. Transfusi gak bisa, kejang, halusinasi. Itu sudah puncaknya itu. Tapi justru terakhir dibawa saya ke dalam satu pengalaman. Setelah 1 harinya, wah itu dicengkeram, itu bukan halusinasi. Itu saya teriak-teriak, saya sadar kok bahwa itu saya didatangi makhluk-makhluk yang gelap. Tapi setelah terima Yesus, itu yang saya cerita yang lalu. Dibawa ke satu padang yang indah. Kalau nyanyi, la 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 la, itu makbet gitu ya. Ingat tahun 79 itu kayak apa. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, mujizat, tetapi mujizat hidup dunia ini kan ada batasnya. 1 hari kan saya tinggal juga tubuh ini. Tidak tahu kapan. Iya kan? Kalau mujizat keuangan, janganlah katakan mujizat. Tuhan mencukupi yang kita perlukan. Anak cucu orang benar tidak akan minta-minta. Karena apa? Dikasih rezeki senantiasa. Yang paling utama kita berkemenangan sampai akhir kita ketemu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dan untuk itu kita butuh diurapi terus. Minyak itu biarlah tertuang atas kita semua. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih. Anakku Indra, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Nyanyi dulu satu pujian, kita ada di penghujung ibadah kita. Selalu saya katakan syukur kepada Allah karena jemaat dalam ibadah, dalam kehidupannya tahu tugas panggilan memberi. Setiap persembahan saudara selalu saya doakan dan Tuhan yang mengingat mencatat
engkau tidak akan pernah kekurangan karena rahmat Tuhan tidak berkesudahan buat kita semua. Satu nyanyian silakan. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, Terima kasih Tuhan, terima kasih. saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku Percaya. Mari kita sama-sama berdiri. Haleluya. Hatiku Percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Sekali lagi, tolong semua nyanyi dengan yakin, dengan percaya. Amin, haleluya. Saat ku tak melihat jalanku, Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. pengharapanku hanya padamu. Semua dengan hatimu. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Sekali lagi, hatiku percaya. Amin. Lihat Tuhan, setiap orang yang mau melatih hidupnya percaya, yakin akan Engkau. Selalu ku percaya. Setiap kami mau berpegang pada janji Tuhan, karena dunia janjinya palsu. Tidak ada yang dapat kami harapkan, hanya Engkau yang kami pegangi. Setiap apa yang Kau katakan kami yakini. Dan itu yang menjamin seluruh perjalanan hidup kami di dalam dunia, istimewa di dalam masa hujan awal sampai nanti hujan akhir, yaitu kasih karunia anugerah dilimpahkan. Kami menjadi gereja Tuhan, asal kami membawa hidup kami menjadi tanah yang mau dibentuk. Maka Tuhan akan menumbuhkan gandum, anggur, minyak, haleluya. Sehingga kami menikmati segala yang baik dari Tuhan. Yaitu rencana Tuhan, keputusan-keputusan Tuhan, semua baik. Dan ajari kami mau mentaati akan hal itu. Tuhan Yesus, mulai hari pertama, minggu pertama bulan Januari 2021 ini, kami persembahkan seluruh hidup kami untuk mau dibarui Tuhan. Kalau hidup kami dibarui, kami akan dapat tahu dan menikmati berkat-berkat-Mu yang baru, yang sudah dari dulu tersedia bagi setiap orang percaya. Untuk itu kami akan pakai iman kami, kesungguhan, ketekunan, kesetiaan kami untuk meraih hal-hal yang surgawi, hal-hal yang rohani. Karena itu semua yang bernilaikan kekekalan. Kalau kami dalam dunia ini berjuang hanya untuk mendapatkan hal-hal yang sementara, justru kami akan terkecewakan oleh semua itu.
kami tidak bisa meraih atau meraih tapi tidak bisa menikmati, dan akhirnya kami kecele di dalam semua ini. Tetapi kalau kami menggali harta karun kebenaran-Mu, semakin iman kami teguh, dasar fondasi iman kekristenan kami jelas, pasti dalam urapan kami berkemenangan. Melewati semua situasi kayak di gunung ataupun di lembah, kami tahu di situ Sang Immanuel Diko menyertai kami semua. Tuhan, hamba-Mu saat ini mengangkat tangan atas seluruh jemaat, pelayan-pelayan, pekerja-pekerja Tuhan semua. Kiranya kuat kuasa-Mu melingkupi setiap mereka satu persatu. Urapan-Mu yang membawa kepada kemenangan. Maka tidak ada kata kalah, tidak ada pecundang. Anak-anak Tuhan adalah pemenang-pemenang yang sungguh-sungguh diurapi dan dipakai oleh Tuhan untuk jadi berkat, jadi manfaat, dan menjadi penyalur keselamatan bagi anugerah yang Tuhan canangkan bagi segenap penduduk bumi ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami percayakan semua di dalam anugerah Tuhan. Kami akan terus melangkah dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Di sepanjang tahun ini dan seterusnya. Dalam pengurapan Roh Kudus. Setiap pelayan pekerja-Mu Tuhan urapi, Tuhan pakai. Ibadah dan pelayanan kami bersama, segala jerih lelahnya tidak akan sia-sia. Sebab tangan kuasa Tuhan yang melingkupi kami semua. Setiap rumah tangga, hidup perkawinan dicurai anggur manis yang dari sorga. Yang saat ini butuh pemulihan, Tuhan pulihkan. Setiap pernikahan, perkawinan, milik kudus dalam kemurahan-Mu. Yang sedang merindukan dan mendambakan pernikahan kudus. Di dalam Tuhan campur tangan. Yesus menikah berdoa untuk anak-anak Tuhan. Kau berikan anak bagi mereka yang mendambakan. Yesus Tuhan karunia anak. Tuhan tuntun, mampukan untuk bisa membimbing anak-anak takut dan hormat akan Tuhan. Dan semua berkemenangan dan semua dipelihara, diberi berkat dan rezeki dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang di tempat ini. Mohon berkat rahmat-Mu Kau curahkan, dan kami semua pasti dalam tuntunan-Mu. Syafaat kami untuk negara dan bangsa kami. Tuhan berkati NKRI penuh dengan berkat anugerah Tuhan. Keselamatan yang dari Tuhan melingkupi. Dijauhkan dari segala tekanan pekerjaan kegelapan. Dan maksud-maksud yang buruk Tuhan yang menghalau. Para aparat penegak hukum Tuhan berkati. Dari pusat sampai di daerah. Pemimpin kami Pak Presiden, wakil para menteri. Dan semua pejabat tinggal di daerah. Istimewa di kota kami tercinta. Tuhan memberkati. Segala hormat puji kemuliaan bagi-Mu sekarang sampai selamanya ya Allah. Dan kami mau pulang dengan menerima berkat Tuhan yang menuntun kami sepanjang tahun dan seterusnya. Saudara-saudara keluargaku semua terimalah berkat rahmat anugerah dari Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus yang sempurna, dan kuat kuasa urapan Roh Kudus membimbing kita sekalian di sepanjang tahun 2021 dan seterusnya hingga Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita dan mengantar kita pulang ke sorga yang mulia. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Tuhan memberkati ibadah kita. Selamat menjalani hidup di sepanjang tahun yang baru ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Immanuel, Shalom.